Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Nurhamawati, NPM 10060318012. Di sini saya akan menjelaskan sedikit soal tentang larutan isotonis, di mana soalnya itu adalah suatu larutan injeksi mengandung atropin sulfat 50 mg dengan EnHCl 0,45, natrium benzoat 10 mg, EnHCl 0,22, dan BHA 50 mg, EnHCl 0,60. Aquapi Ed 5 ml. Ditanyakannya adalah injeksi yang dihasilkan merupakan lanjutan jenis apa? Isotonis, hipotonis, hipertonis. Bila bukan merupakan injeksi isotonis, apa yang kalian lakukan? Nah, kita lanjut ke penyelesaian. Larutan injeksi dalam volume 5 ml menggunakan ekuivalensi NaCl, yaitu jumlah NaCl yang sebanding dengan jumlah zat. Di sini kita menggunakan rumus tipe bobot. Di sini ada 3 komponen yang sudah mengandung NaCl. Kemudian untuk mengetahui larutan tersebut isotonis atau tidak, kita jumlahkan saja dan berapa banyak jumlah NaCl yang kita tambahkan. Larutan isotonis yang akan kita buat adalah 5 ml. Di sini larutan yang dapat disebut dengan larutan isotonis yaitu larutan yang mengandung NaCl 0,9%. Baik, kita langsung saja buktikan apakah benar larutan ini mengandung 0,9% NaCl. Maka dari itu, dalam 5 ml volume harus mengandung 0,45 gram NaCl. Kita juga harus memastikan terlebih dahulu apakah jumlah garamnya sudah mengandung 0,45 gram atau belum. Sekarang kita langsung saja masuk ke dalam penyelesaiannya. Di sini masing-masing komponen memiliki bobot yang beda, sehingga nanti dikalikan dengan ekuivalensinya. Di sini komponen atropin sulfat memiliki 50 mg dan EnHCl 0,45. Natrium benzoat 1,0 mg memiliki EnHCl 0,22, sedangkan BHA 5,0 mg memiliki EnHCl 0,60. Nah, setelah itu lalu jumlahkan sehingga menghasilkan nilai bobot yang terkandung dalam sediaan, yaitu tadi itu harusnya 50 mg sama dengan dikegramin, jadi 0,05 gram dikali 0,45 dari NaCl atropin sulfat, kemudian 1 mg dipindahin ke gram, jadi 0,001 gram dikali 0,22, 5 mg dipindahin ke gram jadi 0,005 gram dikali 0,60. Nah, kemudian jumlahkan sehingga menghasilkan nilai bobot yang terkandung dalam sediaan, yaitu itu 0,02572 gram NaCl. Nah, sekarang kita mengkalikan persen dengan ekuivalen yang setiap masing-masing komponen. Kita konversikan setiap komponennya. Nah, setelah dikonversikan ke dalam persen, atropin menghasilkan 1%, kemudian 0,22% dan BHA 0,1%. Kemudian kalikan dengan ekuivalen sehingga menghasilkan 0,45 dari atropin, kemudian 0,00044, kemudian 0,06 dari BHA. Setelah itu jumlahkan sehingga menghasilkan 0,5144% NaCl yang diperoleh. Maka larutan yang kita buat ini bersifat hipotonis. Untuk membuatnya menjadi isotonis, kita harus tahu berapa NaCl murni yang harus ditambahkan.
Itu caranya larutan dapat mencapai isotonis dengan mengandung NaCl 0,45 di dalamnya. Sedangkan di sini kita hanya memiliki NaCl 0,02572. Sehingga kita bisa mengurangi nilai tadi, maka kita bisa menambahkan NaCl murni sebesar 0,01928 gram NaCl untuk menghasilkan nilai atau larutan isotonis. Di sini harus mencapai 0,9% NaCl supaya larutan tersebut dapat isotonis. Maka dari itu 0,9 dikurangi 0,5144% NaCl sehingga menghasilkan 0,3856 yang dibutuhkan untuk mencapai larutan isotonis. Kita harus mencari dulu berapa yang harus ditambahkannya dalam bentuk gram, yaitu dengan cara 0,3856 per 100 dikali 5 mili sama dengan 0,1928. Maka kita sudah tahu berapa NaCl murni yang harus ditambahkannya. Baik, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.